Jadi kali ini cukup berbeda teman-teman ya. Kemarin kita sempat terkoreksi oleh Bitcoin dari level 25 teman-teman ya, balik lagi ke level 23,6. Gue sendiri seperti yang gue bilang di video yang lalu kalau nggak salah ya, jadi gue sempat bilang untuk gue itu open posisi ya di Bitcoin ya, dan gue buka posisi ini di platform BingX. Dan kalian bisa lihat ini opening price-nya udah beberapa hari yang lalu di sekitar 24,4. Saat ini unrealized-nya udah mulai hijau temen ya dengan SL di level 2026. Kalau misalnya kalian ingin open long juga atau ingin open short ya, di sini gue bisa saranin salah satu platform ya, platform BingX di sini dengan salah satu fee features yang paling rendah di antara market yang lain. Nah, kebetulan gue juga sedang melaksanakan komisi trading profit rate ranking sampai 15 Agustus di mana gue akan membagikan hadiah sekitar 10 juta rupiah dalam bentuk USDT. Selain itu, kalian bisa mendapatkan trading bonus di mana hasil dari trading bonus ini bisa kalian cairkan dalam bentuk cash. Komisi ini khusus untuk referral gue aja, jadi bagi kalian yang tertarik bisa langsung cek pendaftarannya di deskripsi di bawah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, jadi dari recovery yang satu ini udah terlihat berbeda ya, seperti yang gue bilang di video yang lalu bahwa gue udah bilang, kalau misalkan kemarin kita sempat fake out pada Bitcoin dari level 24 ke level 22,6 di sini ya, untuk chance kedua teman-teman ya, kalau misalnya kita naik lagi teman-teman, nah ini kemungkinan fake outnya ini akan menjadi semakin kecil, dan so far ini ternyata terbukti gitu ya. Kita nggak fake out balik ke bawah lagi gitu ya. Bahkan di bawah 22,6 aja ini nggak terjadi gitu. Bahkan sampai saat ini kita pump terus ya, kita berhasil ngehold di time frame 4 jam. Di garis oranye ini ya, average price time frame 4 jam kita langsung pump kembali ke atas ya. Jadi memang gitu ya, kalau misalnya kita udah menemukan satu kali fake out dari level 24 ke level 22,6, untuk kedua kalinya buat ini fake out tuh biasanya jauh lebih kecil. Karena gue lihat gue jarang lihat kalau misalnya Bitcoin bisa dua kali fake out di time frame yang berdekatan gitu. Itu sangat amat jarang terjadi ya kalau misalnya kita udah fake out seperti ini. Terus yang kedua kita fake out lagi ke level 21,5, itu jarang amat terjadi ya. Bukan berarti nggak mungkin, cuman ya untuk chance itu bakalan lebih kecil gitu ya. Kalau misalnya kita udah fake out, abis itu kita udah pump balik ke atas, terus kita fake out lagi, itu chance-nya bisa dikatakan ya 30/70 aja lah gitu lah anggapannya ya. Itu juga menjadi dasar alasan kenapa gue open long gitu di level 24,4 ini. Karena gue tahu chance buat fake out kedua terjadi itu harusnya lebih kecil setelah breakout yang kita alamin sampai menuju ke level 25 ini ya. Jadi kan kita kemarin udah fake out, terus kita langsung breakout lagi, harusnya chance buat fake out tuh akan menjadi semakin lebih kecil. Dan itu kenapa gue membuka posisi long gitu kalau misalnya kalian bertanya-tanya. Belum lagi kalau misalnya kita perhatikan, gue sempat bahas mengenai video Bitcoin tentang valuasi Bitcoin sebenarnya ada di level berapa. Itu harusnya kita udah berada di level 28 sampai di level 30 ribu US dollar, sementara sampai saat ini kita masih ada di level 24 sekian teman ya. Itu kalian bisa cek, hanya ada di sekitar beberapa video yang lalu. Jadi secara valuasi harusnya Bitcoin udah ada di level 30 kalau misalnya kalian bandingkan dengan beberapa altcoin yang lain. Sementara kadang kita tahu Bitcoin suatu saat bisa nge-outpace altcoin kembali. Saat ini kan Bitcoin ada di bawahnya altcoin ya, jadi altcoin rata-rata lebih mendominasi dibandingkan Bitcoin. Bitcoin agak ketinggalan price action-nya. Menurut gua suatu saat Bitcoin bakalan catch up lagi, dan pada saat itu mungkin kita sudah melihat Bitcoin berada di level 30.000 US dollar. Nah, dari time frame daily-nya sendiri kita bisa lihat ini ada satu candle teman-teman ya, ekor ke atas, lalu kita closing di candle merah. Namun di tanggal 12 Agustus ya, kalian perhatikan apa yang terjadi, kita baru aja closing di candle hijau teman. Ini salah satu good sign. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian perhatikan sebelumnya, so far teman ya, setelah candle merah ini kita diikuti oleh hantaman candle merah berikutnya teman. Jadi rata-rata ketika kita closing ekor ke atas seperti ini ya, ketika kita terkoreksi dari resist kita ya, di sini kalian bisa perhatikan ekor ke atas lalu candle closing candle merah, apa yang terjadi berikutnya? Banyak candle merah terjadi teman ya. Di sini juga sama ya, kita ekor ke atas, berikutnya candle merah, ini candle merah, yang ini juga sama teman, candle merah. Jadi baru aja kali ini kita candle hijau ya teman ya. Jadi berbeda dengan yang terjadi pada sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya kita ketemu candle merah seperti ini lagi teman, ini chance-nya biasanya lebih gede bahwa di beberapa hari kemudiannya kita mengalami further correction, koreksi lanjutan teman. Contohnya seperti ini ya, 3 kali candle merah koreksi, ini juga 3 kali, ini banyak banget teman, ini 4-5 kali. Tetapi yang kali ini kita berbeda, kita closing dengan candle hammer, yaitu candle hijau di sini, dan ini bisa memicu untuk candle hijau di hari berikutnya juga teman ya. Jadi kita udah berbeda dengan
pola-pola sebelumnya. Kali ini kita udah mendapatkan candle hammer, dan bisa aja teman-teman ya beberapa candle berikutnya kita breakout di atas level 25 dan menuju ke all the way ke level 28 sampai 30 level yang kita bicarakan dari beberapa video yang lalu. Jadi ya paling itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Ini hanyalah pure menurut pendapat dan analisa pribadi gue sendiri. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Personally menurut gue kali ini kita bisa nge-hold di average price teman-teman di sini ya. Sekalipun kalau misalnya kita terkoreksi lagi di sini ya, tetap aja gue nggak ada masalah karena memang SL-nya ada di level 22.6 gitu. Momen dimana kita break 22.6 ya menurut gue kita bakalan all the way ke level 21 sekian. Dan di sana mungkin gue akan membuka posisi baru lagi dengan SL yang ada di level 20.7. Jadi kita harus siap sedia dengan apapun skenario yang ada teman. Itu sebabnya kenapa selalu nggak direkomendasikan buat all in ya, karena kalau misalkan dia turun kita bisa reopen posisi lagi gitu. Itu aja teman-teman ya, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.